Selamat datang di channel pengacara Tony. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum leasing. Leasing tidak bisa lagi asal tarik kendaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garis miring PUU 17 Romawi garis miring 2019 tanggal 6 Januari 2020. Dulu, leasing bisa asal tarik kendaraan kredit tanpa melalui putusan pengadilan. Leasing berpatokan pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dipegang leasing memiliki kekuatan eksekutorial dan debitur yang menunggak cicilan kredit dapat ditarik atau dieksekusi kendaraannya. Kini, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 garis miring PUU 17 Romawi garis miring 2019 tanggal 6 Januari 2020, kini perusahaan pembiayaan kredit atau leasing tidak bisa lagi langsung menarik kendaraan jika debitur menunggak cicilan kredit. Hal ini ditegaskan dalam amar putusan MK tersebut. Berikut bunyi amar putusannya. Diktum 2 menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sepanjang prasa kekuatan eksekutorial dan prasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian diktum 3 menyatakan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sepanjang prasa cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Kemudian diktum 4 menyatakan penjelasan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sepanjang prasa kekuatan eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oke. Jadi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu diktum 2, diktum 3, dan diktum 4, ya, kesimpulannya adalah leasing tidak boleh asal menarik kendaraan jika tidak ada kesepakatan tentang cedera janji. Jadi antara debitur dengan kreditur itu harus ada kesepakatan dulu bahwa memang ada cedera janji. Jadi tidak bayar-bayar menunggaknya sampai berapa bulan itu harus disepakati dulu bahwa ini adalah cedera janji, boleh ditarik oleh leasing. Tetapi ya, kalau tidak ada kesepakatan ya bahwa telah terjadi cedera janji ya, dibuktikan dengan pihak debiturnya itu tidak mau menyerahkan kendaraannya secara sukarela ya, itu namanya mempertahankan. Berarti itu dengan kata lain bisa disebut tidak mengakui adanya cedera janji, tidak sepakat adanya cedera janji. Oleh karena kalau debiturnya itu tidak mengakui cedera janji dengan mempertahankan unitnya itu, maka leasing tidak boleh menarik. Leasing harus melakukan upaya hukum ke pengadilan. Buktikan bahwa kalau debitur itu cedera janji. Kalau bisa membuktikan dan hakim memutus bahwa debitur cedera janji, maka setelah adanya putusan itu,
leasing boleh menarik kendaraan atau leasing boleh mengeksekusi kendaraan kredit itu. Demikian, semoga bermanfaat.